Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aulia dari kelas DSD, mata kuliah Etika Profesi Pendidikan, semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu berjudul Etika Terhadap Orang Tua. Nah, penjelasan saya itu, pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan betapa besar pengorbanan orang tua kita? Mereka telah memberikan segalanya, dari waktu dan tenaga hingga kasih sayang, dukungan tanpa batas. Di tengah kesibukan dan tuntunan hidup modern, seringkali kita lupa untuk menghargai dan menghormati mereka. Video ini adalah sebuah perjalanan untuk memahami kembali pentingnya etika dan moral dalam berinteraksi dengan orang tua, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai jembatan kasih yang menghubungkan kita akan kebiasaan kebahagiaan abadi. Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan, belajar, dan menginspirasi diri kita sendiri untuk menjadi diri kita lebih baik. Nah, seringkali kita mendengarkan istilah etika dan moral dan menganggap keduanya sama. Padahal perbedaan berdasarkan yang perlu kita pahami. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku kita dalam suatu lingkungan tertentu. Etika lebih bersifat teoritis, hasil pemikiran rasional dan argumentasi logis. Contohnya, etika profesi seorang dokter yang mengharuskan menjaga kerahasiaan pasien, atau etika bisnis yang menekankan kejujuran transparansi. Etika memberikan kita kerangka berpikir tentang apa yang benar dan salah. Nah, sementara itu moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Moral adalah nilai-nilai yang kita yakini benar atau salah, diperbarui oleh keyakinan, perasaan, dan pengalaman pribadi. Moral lebih bersifat praktis dan subjektif. Contohnya itu, moral yang mengajarkan kita untuk jujur, tanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan menghormati orang tua. Moral adalah kompas internal yang membimbingkan tindakan kita sehari-hari. Nah, etika dan moral saling melengkapi dan memperkuat. Etika memberikan landasan teoritis untuk mengalami moral, sedangkan moral memberikan landasan praktis untuk menerapkan etika dalam kehidupan nyata. Sebuah etika bisa berasal dari agama, budaya, filsafat, hukum, atau bahkan pengalaman pribadi yang mendalam. Memahami perbedaan ini membantu kita untuk membuat keputusan yang jelas, kebijaksanaan, dan bertanggung jawab. Nah, dalam berbagai agama, orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan seringkali dianggap berbagai perwakilan Tuhan di bumi. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah SWT yang tertuang dalam surah Al-Isra ayat 23, yang menekankan pentingnya berbuat baik dan kebaikan yang paling utama, bahkan jika mereka tidak beriman. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW jika banyak yang menekankan pentingnya menghormati dan merawat orang tua. Dalam Kristen, perintah kelima dan 10 perintah Allah SWT adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya umurmu panjang di bumi yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hindu menganggap orang tua sebagai guru suci yang menghormati dan dilayani dengan separuh hati. Buddha memasukkan menghormati orang tua dalam 5 sila yang harus dipatuhi oleh setiap umat Buddha sebagai bagian dari jalan menuju pencerahan. Nah, tidak hanya agama, budaya Indonesia yang kaya dan beragam juga sangat mengunjungi tinggi orang tua. Dalam budaya Jawa,
Dan pepatah anak yang baik adalah anak yang nuntun memang wong tua atau patuh kepada orang tua, mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan menghormati. Sunda memiliki tradisi sungkem sebagai bentuk menghormati dan mengalami kepada orang tua, terutama saat Idul Fitri. Dan pada Batak memandang orang tua sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang sepenuh dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh orang anggota keluarga. Di Bali terhadap transisi melepaskan ari-ari dan melambangkan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Setiap budaya memiliki cara unik untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menerapkan etika terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada banyak bentuk untuk bisa kita lakukan dan setiap tindakan kecil pun sangat berarti. Berbakti dan menghormati. Ini bisa mewujudkan dengan mengucapkan salam ketika bertemu. Berbicara dengan sopan, ramah, mendengarkan nasihat mereka dengan penuh perhatian, dan tidak membantah perkataan mereka, meskipun kita memiliki pendapat yang berbeda. Menghargai pendapat mereka, mengakui pengalaman hidup mereka, meminta masukan mereka adalah bentuk hormat yang tinggi. Ingatlah mereka memiliki kebijaksanaan dan terakumulasi selama bertahun-tahun. Nah, merawat dan membantu, yaitu seiring bertambah usia, orang tua kita mungkin membutuhkan perawatan, bantuan dari kita. Bantu mereka dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, berpergian, atau mengurus keuangan. Berikan dukungan fasilitas jika mereka membutuhkan, dan pastikan mereka mendapatkan perawatan medis yang layak. Merawat orang tua adalah bentuk balas budi yang paling mulia. Nah, selanjutnya menjaga ucapan dan perilaku, yaitu ucapan dan perilaku kita dapat mempengaruhi perasaan orang tua. Oleh karena itu, kita harus menjaga ucapan perilaku kita agar tidak menyakiti hati mereka. Hindari kata bentak, mencela, dan mengkritik atau melakukan tindakan yang dapat membuat mereka merasa malu dan terhina. Nah, selanjutnya itu ada meminta doa dan restu. Doa dan restu orang tua memiliki kuat yang luar biasa. Sebelum melakukan sesuatu, yang penting memintalah doa dan restu mereka. Dengan mendapatkan doa dan restu mereka, kita akan merasa lebih tenang, percaya diri, dan dilindungi. Orang tua adalah karunia dan tak ternilai harganya. Nah, selanjutnya itu ada melanggar kita terhadap orang tua. Dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius, baik secara individu maupun sosial. Secara individu, kita dapat merasa bersalah, menyelesaikan kehilangan, kedamaian batin, bahkan depresi atau kecemasan. Hubungan kita dalam orang tua bisa renggang. Kemungkinan dukungan moral dan kasih sayang sangat kita butuhkan. Nah, selanjutnya itu secara sosial, pelanggaran etika terhadap orang tua dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Hilangnya rasa hormat terhadap orang tua dapat menyebabkan penurunan moral dari etika luhur. Konflik keluarga yang disebabkan oleh pelanggaran etika terhadap orang tua juga dapat mendapatkan negatif terhadap pengembangan anak-anak, menciptakan lingkungan yang tidak hemat dan penuh tantangan. Nah, selanjutnya itu ada di era modern ini. Banyak tantangan kita hadapi dalam perjalanan kita. Etika terhadap orang tua mempengaruhi globalisasi dan individualisme, membuat kita lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan keluarga. Mobilitas sosial dan migrasi
membuat kita merantau jauh dari orang tua, sehingga kita sulit untuk merawat dan memberikan perhatian perbedaan generasi yang juga sering kita menimbulkan perbedaan pandangan dan nilai-nilai antara orang tua, teknologi, dan media sosial dapat mengurangi interaksi langsung antara anak dan orang tua sehingga komunikasi menjadi kurang efektif. Lalu, bagaimana sih solusinya? Nah, pertama solusinya pendidikan mengenai pentingnya etika terhadap orang tua harus ditingkatkan sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, dukungan dari pemerintah dari lembaga terkait sangat dibutuhkan seperti program perawatan lansia, konseling keluarga. Nah, ketiga, kita sebagai generasi muda harus mampu menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi, serta menghargai nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur keempatnya, yaitu komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk menjembatani perbedaan generasi. Nah, perspektif psikologi, yaitu dari sudut pandang psikologi, memiliki hubungan yang baik dengan orang tua memiliki banyak manfaat. Anak yang merasa dicintai dan didukung oleh orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri, lebih mampu mengatasi stres, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik dan sehat. Hubungan yang harmonis dengan orang tua juga meningkatkan kebahagiaan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Nah, solusinya itu diskusi tentang perawatan orang tua di usia lanjut. Seiring bertambah usia, orang tua kita mungkin membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kita memiliki kesibukan sendiri. Pentingnya merencanakan perawatan orang tua sejak dini, melibatkan anggota keluarga lain, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ada banyak lembaga yang menyediakan layanan perawatan lansia dan berkualitas seperti panti jompo, layanan perawatan di rumah, dan program dukungan komunikasi. Nah, menjawab pertanyaan umum, mungkin ada yang bertanya bagaimana jika orang tua saya sulit diajak berkomunikasi, atau bagaimana jika orang tua saya memiliki harapan yang terlalu tinggi. Ingatlah, besaran dan pengertian mereka adalah kunci. Obatlah memahami sudut pandang mereka dan sampaikan pendapat kita dengan sopan dan hormat. Cari titik temu dan fokus pada hal-hal positif dan bisa kita lakukan bersama. Jangan ragu untuk minta bantuan untuk pihak ketiga kita diperlakukan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang etika terhadap orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.